Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aksamali Pertama. Saya berasal dari kelas 1A D3 Administrasi Logistik. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan mata kuliah hukum bisnis, yaitu tentang bentuk-bentuk hukum badan usaha. Hai semuanya, kamu pernah nggak sih ada rencana buka usaha sama teman kalian? Atau mungkin punya ide startup tapi bingung usaha ini mau dijalankan atas nama siapa? Perlu bikin PT nggak ya? Atau cukup dengan perjanjian lisan saja? Tenang guys, di video ini kita akan bahas tuntas jenis-jenis badan usaha dan badan hukum yang berlaku di Indonesia. Lewat pendekatan problem based learning, kita akan mulai dari kasus nyata yang sering dihadapi calon pengusaha yang ada di Indonesia. Oke, jadi saya akan memperkenalkan dua karakter visi dari saya, yaitu ada Raka dan Dina. Nah, jadi Raka dan Dina ini mereka baru lulus kuliah dan punya rencana bisnis digital printing. Tapi ada satu masalah, mereka bingung harus pilih bentuk usaha seperti apa. Mau fleksibel tapi aman secara hukum, atau mau jalan cepat tapi nggak mau ribet urusan legalitas. Pertanyaannya, apa bentuk badan usaha yang paling tepat untuk mereka? Dan pertanyaan kedua, apa bedanya firma, CV, PT, dan koperasi? Yuk kita kupas satu persatu. Oke, jadi yang pertama itu ada persekutuan perdata atau PP. Persekutuan perdata adalah bentuk paling sederhana dari kerjasama bisnis. Cukup dengan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dan membagi keuntungan. Tapi ingat, bentuk ini tidak memiliki status badan hukum, sehingga tanggung jawab pribadi atas utang tetap melekat. Cocok untuk usaha kecil yang belum menuntut banyak formalitas. Yang kedua, ada firma. Nah, kalau Raka dan Dina tadi ingin menjalankan usaha bersama dengan nama usaha yang misalnya R&D Printing, mereka bisa bentuk firma. Dalam firma, semua sekutu bertanggung jawab penuh. Artinya, jika usaha rugi, harta pribadi bisa ikut disita. Proses pendirian firma dilakukan lewat akte notaris, pendaftaran ke pengadilan negeri, dan diumumkan di berita negara. Tapi tetap, firma bukan badan hukum, jadi keamanannya belum sekuat PT. Yang ketiga itu ada CV atau Commanditaire Vennootschap. Nah, CV adalah bentuk usaha yang terdiri dari dua jenis sekutu, sekutu aktif atau komplementer, dan sekutu pasif yaitu komanditer. Sekutu aktif mengolah usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal. CV cocok kalau Raka ingin mengelola operasional dan Dina ingin berinvestasi tanpa terlibat langsung. Tapi CV juga bukan badan hukum. Kalau perusahaan bangkrut, sekutu aktif bisa tetap ditagih sampai ke harta pribadi. Yang keempat itu adalah perseroan terbatas atau yang biasa dikenal dengan PT. Nah, kalau mereka menginginkan usaha jangka panjang, ingin memisahkan kekayaan pribadi dan usaha, serta berniat berkembang lebih besar, maka PT adalah pilihan yang terbaik. PT adalah badan hukum, artinya perusahaan bisa bertanggung jawab secara mandiri tanpa melibatkan harta pribadi pemilik. Seluruh modal dalam PT dibagi menjadi sama. Pendirian PT dilakukan lewat notaris, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan diumumkan secara resmi. PT punya struktur organisasi yang jelas, seperti RUPS, itu adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. RUPS adalah pemegang keputusan tertinggi, direksi yang menjalankan, dan komisaris yang mengawasi. Persyaratan modal dasar minimal untuk PT ini adalah 50 juta dan 25% harus disetor penuh. Kemudian ada yang namanya koperasi. Jika usaha mereka adalah kebersamaan, jika orientasi usaha mereka adalah kebersamaan dan keadilan ekonomi, maka mereka bisa membentuk koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya bisa orang atau badan hukum koperasi lain dan dikelola berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi dibentuk melalui rapat pembentukan minimal 20 orang untuk koperasi primer. Setelah itu, mereka ajukan pengesahan ke pemerintah. Keuntungan koperasi disebut sisa hasil usaha atau SHU dan dibagi berdasarkan partisipasi anggota.
Kemudian ada yang namanya BUMN dan BUMD. Selain bentuk-bentuk tadi, ada juga badan usaha milik negara atau BUMN dan daerah, yaitu BUMD. BUMN itu dibentuk oleh pemerintah langsung dan ada dua bentuk, yaitu Persero dan Perum. Persero berorientasi laba, sedangkan Perum lebih fokus pada pelayanan publik. Bentuk ini jarang dipakai oleh perorangan, tapi penting diketahui sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Oke, jadi bagi kalian, mana sih bentuk usaha yang paling cocok untuk Raka dan Dina? Oke, kalian harus ingat ya, kalau keputusan ini tuh nggak bisa asal-asalan, harus mempertimbangkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, seberapa besar skala usaha yang ingin dijalankan. Yang kedua, apakah ingin memisahkan kekayaan pribadi? Yang ketiga, sejauh mana mau terlibat mengelola usaha? Dan yang terakhir, kemampuan memenuhi syarat formal seperti modal, legalitas, dan notaris. Kalau usaha masih kecil, CV adalah awal yang baik. Tapi jika niatnya ekspansi besar, PT adalah jalan yang aman. Sekarang kalian sudah paham kan beda antara badan usaha dan badan hukum? Memilih bentuk yang tepat bukan sekedar formalitas, tapi soal keamanan hukum, kepercayaan mitra, dan masa depan bisnis kita. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Adi Aksamali Pratama mengucapkan terima kasih.